Dan saya marah ke Amin Rais itu karena dia nyuruh saya mundur. Marahlah saya. Kenapa? Udah tahu saya itu boro-boro mundur, maju aja dituntun. Tapi ucapan yang paling saya ingat adalah sampai kapanpun, sampai kiamat, Amin Rais itu tidak akan pernah menjadi presiden. Gus Dur itu memang mempunyai pemikiran yang dalam soal hubungan agama dengan negara, agama dengan budaya, agama dengan ekonomi, sehingga ada salah satu universitas di Amerika yang memiliki kajian khusus tentang pemikiran Abdurrahman Wahid. Termasuk di UI, dikaji tuh pemikiran Gus Dur. Karena Gus Dur itu kalau orang nggak paham bahwa pemikiran dia itu yang awal adalah meyakini Islam sebagai energi untuk transformasi dan perdamaian. Gus Dur itu kalau ngutip Quran, ngutip dalil itu keren. Cuman kan istilah Gus Dur itu bangsa kita itu memang perlu dalil gitu. Kayak gitu. Ini cerita saya berdua nih Pak. Gus Dur itu istilah saya pendendam yang baik. Pendendam yang baik. Nah suatu saat saya cerita ke Gus Dur di pesawat nih. Mau ke Bali, transit mau ke NTB. Tapi transitnya di Bali. Saya bilang, Pak, Nurholis Majid baru ke Cirebon. Oh dia pengen jadi presiden. Bawa konsep tabut itu Pak. The Ten Commandment gitu. Nah iya Pak. Tapi dia meyakinkan bahwa generasi muda NU itu akan maju ke depan karena pikiran-pikirannya yang bebas. Kayak gitu. Soal itu benar Cak Nur. Tapi Pak, apalagi Kak Kiai Maman? Iya Pak. Gus Dur, Cak Nur itu bilang heran ke Gus Dur. Saya yang ngutip dalil itu jelas Qur'annya, jelas ayat keberapa, surat keberapa, masih aja dicurigai. Masih aja dicurigai. Tapi Gus Dur yang baca ayat cuma 3-4 ayat tapi dianggap wali. Itu kritik Cak Nur loh, saya sampaikan. Gus Dur tuh bolak-balik bacanya wa'tasimu bihablillahi jami'a bla bla bla. Sejak itu Gus Dur nggak nanya tuh. Nggak nanya sama sekali Bapak. Sampai datanglah di Tuan Guru Turmuzi. Tiba-tiba Gus Dur, belum pernah saya dengar ceramah Gus Dur ngutip Quran, ayat Qurannya lebih dari 10, terus disebutkan suratnya dan ayatnya. Untung aja tidak disebutin kayak Adi Hidayat di ujung sebelah sini kayak gitu. Nah lalu Gus Dur mengutip begitu banyak referensi kitab-kitab kuning Pak. Dan Gus Dur kalau ngutip kitab kuning kan komplit kayak gitu. Nah udahlah, nggak nanya. Tapi tiba-tiba pas naik pesawat, Anda tadi dengerin nggak ceramah saya? Iya Pak, dengerin. Dengerin apa? Suratnya lebih banyak, ayatnya lebih banyak, kutipan kita. Nah, bilang ke Cak Nur, saya lebih hebat daripada dia. Itu pendendam yang baik begitu Pak. Makanya Gus Dur bisa menjelaskan perspektif itu dengan baik. Nah, salah satu yang jujur ya, ini keprihatinan saya. Gus Dur itu ketika jadi ketua PBNU, itu nongkrong Pak. Kalau ada acara kecil diskusi segini tapi menurut dia menarik, dia datang dan nggak peduli nggak jadi pembicara, duduk aja di belakang. Dengerin. Ada acara 10 orang saja datang Gus Dur diskusi dan tidak ingin gue ketua PBNU loh, gue tokoh bangsa loh. Enggak, Gus Dur duduk aja cuek. Minta kacang pasti. Kacang rebus. Kang Maman beliin kacang rebus kayak gitu. Nah saya bawain tuh. Gus Dur itu keren banget soal-soal itu. Kuburannya banyak dikunjungi karena Gus Dur orang yang mengingat kiai, jasa ulama tuh kuat. Sampai kadang-kadang nggak ada tuh di sakunya duitnya. Dia bilang, Kang, nanti kalau aku nggak punya duit bagaimana? Udah Pak, ada, masih ada di dompetku. Dan Gus Dur satu-satunya mantan presiden yang nggak pernah bawa dompet. Sedih banget Pak. Saya pernah ke rumah Mbak Anita di mana? Di Jogja itu. Gus Dur betul-betul nggak bawa duit. Nah itu kerennya. Jadi Gus Dur itu di mata saya sangat manusiawi. Kalau ada yang mengatakan beliau wali dan sebagainya, di atas kewalian Gus Dur dia sangat manusiawi. Suatu saat dia tiba-tiba curhat. Dia bilang, kenapa ya orang-orang yang saya dulu bantu bela kok sekarang berkhianat, menjelek-jelekan saya, memfitnah saya. Saya bilang, kan kata Bapak Pak, latus alunna yauma idzin anin naim. Semua kenikmatan Bapak kan udah jadi presiden nih. Wajar aja sekarang kalau ada orang yang latus alunna yauma idzin anin naim. Kenikmatan Bapak tuh lagi dipertanyakan. Oh iya, bener. Tapi tiba-tiba turun Pak di Jogja.
Ditanya wartawan, Gus, itu ada kelompok kiai-kiai yang menentang Anda dan sebagainya. Kata Gus Dur, alah itu bukan kiai, tukang beca pakai sorban. Jadi antara Gus Dur seorang manusia yang betapa enak ngobrol dengan saya, tiba-tiba menjadi seorang manusia politik, yaitu itu beda. Dan sampai detik terakhir wafatnya beliau, kayaknya mohon maaf ya, cuma saya yang punya rekaman dengan Gus Dur utuh 90 menit. Dan itu diambil oleh banyak orang tanpa hak cipta. Kayak gitu. Tapi saya bahagia banget. Gus Dur minta, Kang Maman kita syuting di Ciganjur. Suatu saat kelompok Wahabi, Gus Dur tidak minta lagi lah. Ada kelompok yang menggunakan video-video ini untuk memprovokasi umat. Kita duluin aja. Nah, akhirnya ya udah, Gus Dur kayak gitu. Nah yang kedua, Mas Amin, satu lagi, Gus Dur itu adalah soal keikhlasan. Jadi Gus Dur itu tidak peduli Pak. Tidak peduli orang mengkhianatinya, tidak peduli orang itu ini sebagainya. Ke Amin Rais aja dia masih menghormat dan selalu menyebut Mas. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak mau keluar dari istana? Kata Gus Dur, saya tidak salah kok. Saya cuma kalah aja sama politik. Tapi Bapak serius nggak mau keluar? Dia bilang, bukan soal serius Kang Maman. Saya itu jadi presiden aja nggak niat. Kata orang Sunda mah niat-niat acan, cuman didorong sama modal, diberi modalnya pun modal dengkulnya Amin Rais. Tapi yang dorong Bapak mundur pun Amin Rais ya Pak. Iya. Dan saya marah ke Amin Rais itu karena dia nyuruh saya mundur. Marahlah saya. Kenapa? Udah tahu saya itu boro-boro mundur, maju aja dituntun. Tapi ucapan yang paling saya ingat adalah sampai kapanpun, sampai kiamat, Amin Rais itu tidak akan pernah menjadi presiden. Ini kata-kata Gus Dur, catat sahabat-sahabat. Saya bilang, kenapa Pak Amin Rais tidak akan jadi presiden? Ya iyalah, presiden itu harus A+, dia Amin. Saya itu dulu pengen ketemu Gus Dur aja harus puasa. Jalan kaki saya dari Tambak Beras ke Sunan Ampel, melewati Said Sulaiman Mojo Agung, melewati Syekh Maulana Maghribi di Mojokerto. Setelah itu saya ke Sunan Bungkul, mertuanya Ampel, lalu ke Ampel, jalan kaki. Nah tiba-tiba Gus Dur tanya saya, dia bilang, Kang Maman, apa ya yang membuat kita dekat? Pak, yang penting saya santri dulu. Kalau ingin ketemu Gus Dur tuh pengen cium tangan itu, sampai puasa sampai jalan kaki. Tiba-tiba Gus Dur membuka rahasia. Saya nggak tahu itu benar atau tidak ya. Saya percaya aja lah Gus Dur itu wali. Sekali-kali kapan-kapan Gus Mail ajak semua deh ke tempat rumah saya. Rumah saya itu dimodali oleh Gus Dur dari pasir segenggam dari makamnya Sunan Gunung Jati. Itu udah ada di YouTube tuh. Nggak tahu siapa yang bikin. Padahal itu nggak boleh loh rahasia-rahasia wali itu dibuka. Tapi Gus Dur kan udah meninggal. Nah, bayangkan saja kata Gus Dur, nggak usah Kang. Tahun berapa? Oke, lihat di YouTube itu, di Google, Wahid Hashim itu meninggal dunia di Cimindi di Cimahi, itu berempat. Saya di depan, supir, lalu ajudan. Yang meninggal dunia itu kan 2. Nah, saya tidak meninggal. Saya bilang, apa urusannya Pak dengan saya? Loh, ayah saya itu meninggal dunia di saat diundang oleh keluarga besar NU di Sumedang. Dan salah satunya adalah kakek Anda, Mama Mu'alim Fakih. Jadi kalau kakek Anda dengan ayah saya bersahabat, kenapa kita tidak bersahabat? Wih, kerennya Gus Dur tuh gitu. Dan saya nangis merinding Pak dengar itu. Soal benar atau enggak, yang penting Gus Dur yang ngomong lah. Benar. Gus Dur yang ngomong mah yang namanya Panjalu, makam yang sudah sepi, perahunya sudah nggak jalan, masjidnya nggak jadi. Gus Dur datang ke sana jadi presiden, jadi lagi. Nina Lubis itu seorang sejarawan dari Bandung Pajajaran, sampai telepon saya, Kang, bilang Gus Dur itu sejarahnya ngawur. Saya bilang, Pak, kata Bu Nina, sejarah Bapak ngawur. Ngawur atau tidak ngawur itu urusan sejarawan. Urusan saya adalah ziarah ke makam dan orang kembali datang. Akhirnya berapa orang bisa hidup dari makam itu. Itu kerennya Gus Dur loh. Jadi dia selalu punya arus pemikiran yang Tapi semua orang yang pernah dekat dengan Gus Dur itu merasa dekat tuh. Saking hebatnya Gus Dur sehingga orang merasa, untungnya saya punya video aja Pak. Modal saya video. Orang lain boleh ngaku dekat dengan Gus Dur tapi nggak punya video. Gue punya. Saya punya rekaman Gus Dur ngobrol dengan saya rekam itu. Dulu kita ada BlackBerry kan. Itu BlackBerry. Sampai mohon maaf, sampai kentutnya Gus Dur tuh kerekam.
Oh, keren banget. Kayak gitu. Dan Gus Dur datang ke pesantren saya, Bapak kata Gus Dur, pesantren ini akan jadi pesantren besar, presiden Indonesia akan datang ke pesantren ini. Kalau saya tanya, kenapa Bapak tidak mau masuk? Jangan. Kalau saya masuk, semua ilmu-ilmu kiai yang masuk sini selesai semua. Jadi Gus Dur hanya berdoa di pohon beringin di depan pesantren saya. Wow, Pak. Nah seperti itu. Jadi bersyukurlah kita jadi santrinya Gus Dur. Jangan lupa ini ijazah Gus Dur kepada saya dan saya ijazahkan ke sahabat-sahabat sekalian. Baca Fatihah tiap pada maghrib kepada guru kita. Yang kedua baca ayat kursi yang walaya uzuhunya dibaca 3 kali. Lalu dibaca fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Allahumma hafadna bima hafidna bihi zikra. Ya Allah, jagalah aku seperti engkau menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidz. Itu dari Gus Dur. Ajaztukum hatin ijazah.